Bintaian Mutiara Nasihat. Bintaian Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulih. Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara yang tidak bisa dielakkan adalah bahwa kita sebagai manusia seringkali tergelincir dalam dosa dan kekeliruan, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ke waktu selalu ada saja kekeliruan yang kita lakukan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita ketahui bahwa itu adalah dosa dan kekeliruan ataupun yang tidak kita ketahui. Ada sebuah ungkapan yang demikian disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tepatnya dalam kitab Al-Fawaid. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, usulul khataya kulliha thalathatun. Induk kesalahan dan dosa semuanya termuara pada 3. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah al-kibru, keangkuhan, kesombongan. Dan dosa kesombongan itulah yang menyebabkan iblis pertama kali dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan yang kedua, induk dosa itu adalah al-hirsu, keserakahan untuk melampiaskan seluruh bisikan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian beliau berkata, dan jenis dosa itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga juga dikeluarkan dari surganya. Kemudian yang ketiga, di antara 3 induk dosa tersebut adalah al-hasadu, kedengkian. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan kedengkian adalah asal muasal sebab seseorang anak cucu Adam membunuh saudaranya sendiri. Saudara-saudariku rahimakumullah, kalau seandainya ada 3 induk dosa yang darinya lah terlahir dosa-dosa tersebut, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, syarra hadhihi thalathah faqad wuqiya minasyarri kulliha. Barang siapa yang terlindungi, terselamatkan dari 3 dosa tersebut, niscaya ia akan lebih terlindungi dari dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudariku rahimakumullah, berupayalah kita untuk bersih-bersih diri, sucikan hati, menjauh dari segala bentuk dosa, terutama sekali adalah penyakit-penyakit hati. Maka hendaklah kita memprioritaskan usaha kita untuk terhindar dari 3 induk dosa ini, yaitu kesombongan. Dan ingat bahwa sesungguhnya kesombongan ada yang sampai mengantarkan pelakunya pada kekufuran. Ketika seorang hamba sombong dan angkuh, tidak mau menerima kebenaran, maka ia bisa sampai terjatuh pada kekufuran. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam kalbunya masih ada sebiji dzarrah kesombongan. Kemudian ternyata ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya salah seorang di antara kita senang kalau dia berpakaian dengan pakaian yang baik, beralas kaki dengan alas kaki yang baik, dia senang. Apakah itu juga kesombongan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu bukan kesombongan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan mencintai keindahan. Artinya, ketika seorang hamba berhias diri dengan pakaian, berhias diri dengan alas kaki, hanya pada batasan yang mubah, maka ini adalah sesuatu yang
dibenarkan dan tidak disalahkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, al-kibru batarul haq ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudariku rahimakumullah, di mana saja Anda berada, di antara 3 induk dosa yang kita harus bersemangat membersihkan diri kita menjauh darinya adalah dosa kesombongan. Dan dosa kesombongan ini seringkali tipis berada di dalam kalbu, kita tidak menyadarinya ada di bagian-bagian tertentu dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita baru memiliki sesuatu yang baru, ya, atau sesuatu yang lebih mewah dari biasanya, kita sudah merasa bahwa kita di atas yang lain. Padahal semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah pinjaman. Ketika kesombongan itu mampir di dalam hati kita, segera bersihkan. Karena itulah yang akan membuat kita merendahkan orang lain. Sebagaimana kesombongan itu juga akan menyebabkan kita menolak kebenaran. Ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW melewati orang tersebut dan memberikan nasihat sekaligus teguran. Fakul biyaminik. Makanlah engkau dengan tangan kanannya. Kemudian dengan ringan dan entengnya orang tersebut berkata, la astati', nggak bisa. Ma mana'ahu illal kibr. Ternyata tidak ada yang menghalanginya untuk menerima nasihat dari Nabi itu kecuali sifat kesombongannya. Kemudian Nabi SAW langsung menyatakan, lastata'ta, engkau tidak akan pernah bisa. Dan ternyata orang itu tidak lagi bisa mengangkat tangannya untuk makan. Subhanallah. Dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari kesombongan. Oleh sebab itu, bersihkan diri kita dari kesombongan, karena kesombongan tidak akan menyelamatkan kita di dunia, bahkan akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Selanjutnya, saudara-saudariku rahimakumullah, adalah induk dosa yang kedua, yaitu al-hirsu. Ketamakan dan keserakahan untuk melampiaskan seluruh bisikan syahwat. Dan ternyata yang dijadikan contoh oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang induk dosa yang satu ini adalah yang terjadi pada ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam alaihissalam dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, minum, bersenang-senang di dalam surga bersama istrinya. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kalian berdua Adam dan Hawa makan dengan penuh kenikmatan apapun yang ada di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Namun jangan kalian berdua dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Sehingga kalian akan menjadi hamba-hamba yang zalim. Syaitan menjadikan hal yang satu ini sebagai pintu ketergelinciran mereka berdua. Dirayulah. Fawaswasalahuma syaitan. Maka syaitan memberikan waswasah, bisikan-bisikan kepada Hawa dan juga kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai pada akhirnya mereka berdua makan dari buah yang pohonnya bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati. Keinginan untuk mendapatkan apa yang dibisikkan oleh syahwat hawa nafsu, keserakahan, semangat yang tercela untuk selalu mewujudkan bisikan hawa nafsu ini adalah induk dan muara dosa. Hendaklah kita bersabar. Hendaklah kita menghindar dari bisikan-bisikan syahwat. Karena itulah yang akan menjerembabkan kita di dalam begitu banyak dosa dan kemaksiatan. Ya, tatkala kita dibisikkan oleh syaitan untuk ingin ini, ingin itu, yang merupakan syahwat liar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera beristi'adzah, memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebaskan dari bisikan syahwat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-hasad, kedengkian. Kedengkian merupakan muara dosa, induk dosa, yang dengan kedengkian itulah anak Adam alaihi salam membunuh saudara kandungnya sendiri.
Dan cukuplah kedengkian adalah sebuah keburukan. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Falaq. Insyaallah kita semua sudah hafal surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung diri kepada Allah, kepada Rabbul Falaq. Ternyata di ayat terakhir dari surat Al-Falaq tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan seorang yang pendengki manakala ia mendengki. Saudara-saudariku rahimakumullah, di mana saja Anda berada, maka kalbu kita ini sangat mungkin untuk didatangi oleh bisikan-bisikan, baik kesombongan, atau keserakahan syahwat, atau kedengkian. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketiganya, agar kita konsisten di atas tauhid, melaksanakan teladan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhias diri dengan akhlak yang mulia. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.